Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah inspiratif tentang terhalangnya doa karena sebutir kurma. Benarkah hanya karena sebutir kurma dapat membuat terhalangnya doa seseorang? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, nonton video ini hingga akhir. Syekh Ibrahim bin Adham yang hidup pada masa 718 hingga 782 Masehi, merupakan seorang sufi yang berpengaruh besar dalam sejarah Islam. Tokoh yang berdarah Arab itu lahir di Khurasan, tepatnya di kota Balkh, kini bagian dari Afghanistan. Keluarganya menetap di wilayah tersebut setelah berimigrasi dari Kufah yang bertempat di Irak. Dalam Tazkirah Al-Auliya, terdapat selayang pandang cerita yang tentang sifat amanah sang salik. Ibrahim Adham berkata, "Aku pernah menjadi seorang penjaga kebun. Pada suatu hari, sang pemilik kebun datang. Ia memintaku untuk mencarikan buah-buah delima yang masak. Aku pun mengambilkan untuknya sejumlah buah delima. Ternyata, buah-buahan itu rasanya masam. Maka, aku mencari lagi buah delima lainnya yang kupikir masak. Sekeranjang buah-buah ini kuberikan kepadanya. Ternyata, rasanya masam juga. Kemudian, majikanku berkata, 'Bagaimana kau ini? Sudah lama menjadi penjaga kebun, tetapi masih tak bisa juga membedakan antara delima yang masak dan masam.' Kukatakan kepadanya, 'Aku ini penjaga kebun. Tugasku bukanlah memakan buah delima, apalagi mencicipi mana yang masam dan yang masak.' Ia kemudian berkata, 'Dengan sikap amanah ini, engkau pasti Ibrahim bin Adham.' Setelah itu, aku pergi meninggalkan kebun tersebut." Kisah lainnya menggambarkan kecermatan Syekh Ibrahim bin Adham dalam hidupnya. Ia selalu mengutamakan wara', yakni menjauhi perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Apabila barang yang dimiliki atau dikonsumsinya belum jelas betul status kehalalannya, pantang baginya untuk menikmati barang tersebut. Dikisahkan, pada akhir musim haji, sufi tersebut baru saja usai menunaikan rukun Islam kelima. Ia berniat melanjutkan rihlahnya ke Baitul Maqdis, ingin sekali berziarah dan beribadah di Masjid Al-Aqsa. Sebelum bertolak ke Palestina, Ibrahim menyambangi sebuah pasar di pinggiran Makkah. Untuk bekal perjalanan, dirinya pun membeli sekeranjang kurma dari seorang pedagang tua di sana. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat ada sebutir kurma yang tergeletak di bawah wadah timbangan. Disangkanya, sebutir kurma kecil itu adalah bagian dari buah-buahan yang dibelinya. Usai membayar, ia pun langsung berangkat menuju Al-Aqsa. 4 bulan kemudian, sesudah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya lelaki ini tiba di tujuan. Seperti biasa, dirinya memilih tempat ibadah di bawah atap kubah batu. Saat sedang berzikir, tiba-tiba ia mendengar suara percakapan 2 malaikat dari arah atas. "Lihatlah, ini Ibrahim bin Adham, seorang ahli ibadah yang doa-doanya selalu dikabulkan Allah," kata malaikat pertama. Namun, kini tidak lagi. Doanya tertolak karena beberapa bulan lalu, ia memakan sebutir kurma yang ditemukannya di dekat wadah timbangan seorang pedagang tua di Mekkah. Timpal malaikat kedua. "Astaghfirullahaladzim," seru Ibrahim. Ia sangat terkejut dan menyadari kesalahannya itu. Seketika, sufi ini bangkit dan bergegas pergi ke Mekkah. Akhirnya, sampailah ia ke pasar yang dahulu dikunjunginya. Sayang, pedagang tua itu sudah meninggal dunia. Kini, yang menjaga toko buah tersebut adalah putranya. Setelah menjelaskan secara detail pokok persoalan, anak itu mengaku tidak mempermasalahkan buah yang telah dimakan Ibrahim. Namun, kata pemuda itu lagi, "Sesungguhnya ayahku memiliki banyak anak, jumlahnya 11 orang. Tidak hanya aku, tetapi ada juga saudara-saudaraku. Aku tidak berani mengatasnamakan mereka yang mempunyai hak waris yang sama denganku terkait dengan urusan tuan ini." Setelah meminta alamat mereka masing-masing, Ibrahim langsung pergi menemui para anak almarhum itu satu persatu. Walau jarak rumahnya berjauhan, selesai juga permohonan maaf Ibrahim. Mereka semua setuju untuk menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka dahulu yang termakan sang mursyid. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah kembali berada di Baitul Maqdis. Tiba-tiba, dia mendengar kembali 2 malaikat yang dulu bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adham, yang dulu doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain, kata seorang malaikat. "Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Setelah dia mendapatkan penghalalan,
dari para ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwanya kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang bukan haknya. Sekarang dia sudah bebas, ujar malaikat satu lagi. Dari cerita di atas, menunjukkan bahwa walaupun sebutir biji kurma yang bukan hak kita, tetapi kita ambil dan kita makan, maka akibatnya bisa fatal. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik tinggalkan bila ragu-ragu dan mencari rizki yang halal untuk keluarga kita. Karena mengkonsumsi makanan haram dapat mendatangkan kerugian bagi muslim di dunia dan di akhirat. Dikutip dari buku fikih dari Udin Wahyudin dan kawan-kawan, mengkonsumsi makanan haram juga akan mendatangkan sikap dan perilaku yang tidak terpuji. Demikian video kali ini, semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.